media bahwasanya studi-studi internasional maupun nasional yang diikuti oleh siswa-siswi Indonesia itu menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia kurang memuaskan. Begitu juga dengan unggahan di media sosial ada konten-konten yang kemudian menanyakan hal-hal sederhana terkait dengan matematika dan ternyata jawaban dari si anak atau siswa yang ada di konten itu tidak cukup tepat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait dengan matematika. Nah, saya kurang tahu apakah itu hanya sekedar konten atau memang mencerminkan kondisi pendidikan, utamanya adalah pendidikan matematika di Indonesia. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini hadir bersama kita narasumber Bapak Arif Jamali Muiz, MPD, dan juga Ibu Nur Robiah Novi Kuswamati Fendi, MED, PhD in Education. Untuk itu kami mohon untuk bisa hadir ke depan Bapak Arif Jamali Muiz, MPD, dan juga Ibu Novi Fendi, MED, PhD in Education. Monggo Bapak. Derek Bapak. Di tengah. Tunggu. Berapa Pak? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kembali saya sampaikan bahwasanya kemarin di media sosial dan juga di liputan-liputan menyebutkan bahwasanya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan di depan, kemudian Presiden Republik Indonesia Bapak Anggit Prabowo Subianto menyampaikan bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka perlu untuk matematika diajarkan pada peserta didik sejak dini, gitu ya. Kemudian juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sampai oleh Pak Abdul Mukti menyampaikan konsep pendekatan deep learning, kemudian juga nanti dikaitkan dengan bagaimana apakah kurikulum yang kemarin dilaksanakan apakah kemudian tetap berlanjut atau mungkin ada format-format baru dalam kaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia, nanti akan disampaikan oleh Bapak Arif Jamali Muiz. Untuk itu pada Pak Arif Jamali Muiz saya beri kesempatan untuk menyampaikan. Saya lihat PPT Bapak lebih umum ini, lebih terkait dengan kebijakan ini. Nanti bisa sampaikan terkait dengan isu-isu terkini terkait dengan pendidikan, utamanya dalam pendidikan matematika. Bapak Arif Jamali Muiz adalah guru SMA Negeri 5 Yogyakarta. Tapi di PPT-nya ada tanda kurung mantan gitu, Pak. Kemarin sudah pamit. Pak, kalau mantan guru itu boleh balikan nggak sih, Pak? Kalau mantan guru itu boleh balikan nggak sih? Boleh juga ya. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Pak Arif adalah mantan guru matematika SMA Negeri 5 Yogyakarta. Beliau juga sekretaris PWM DIY, kemudian juga beliau staf sus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya lihat postingan di PDM atau PWM kemarin Bapak membersamai Pak Menteri di BPGP gitu, Pak. Waktu di P4TK, sekarang saya di Balai Besar Guru Penggerak. Baik, selanjutnya kami aturkan pada Pak Arif Jamali Muiz untuk menyampaikan paparannya. Kita beri aplaus untuk Pak Arif. Ini cara ngelihatnya gimana PPT-nya nanti? Atau saya di sana ya kelihatannya? Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Saya mau menyantumkan juga bendahara BPH dan gitu. Lupa. Jadi saya ini bagian dari Universitas Ahmad Dahlan karena saya diberi amanat PP Muhammadiyah menjadi BPH, Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan.
Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini sehingga bisa hadir pada acara penutupan kegiatan, apa kegiatannya? Ya, Festival Pendidikan Matematika dan juga Stadium General. Saya dihubungi oleh Bu Dwi untuk membersamai di Stadium General ini. Awalnya tidak bisa karena berbarengan dengan acara PWA, Pimpinan Wilayah Aisyah. Kalau itu ngomongin politik gitu, jadi saya ini banyak sekali ngomongin politik, ngomongin matematika. Dan karena politik itu menghitung jumlah suara, jadi ada kaitannya dengan matematika. Gitu. Karena acara PWA mundur dan saya tidak punya alasan lagi untuk menolak. Gitu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau ditanya kebijakan kementerian, saya belum tahu, baru besok Senin saya ngantor ke Jakarta gitu. Jadi lain kali diundang lagi kalau keputusan-keputusan menterinya sudah ada. Tapi ada beberapa hal mungkin penting untuk dilihat oleh guru matematika. Saya ini guru dan teman-teman calon guru. Saya selalu nanya ke anak-anak, saya selalu ngajar kelas 12. Saya selalu nanya ke anak-anak saya kelas 12 itu siapa yang mau ke matematika. Dari satu kelas itu saya ngajar 6 kelas. Dari 6 kelas itu data saya terakhir yang mau ke matematika itu hanya 3 orang. Jadi tidak banyak sebenarnya, entah saya tidak tahu generasi yang sekarang ini minat untuk belajar dan melanjutkan studi ke matematika itu menurut saya menurun. Itu matematika, apalagi pendidikan matematika itu lebih menurun lagi. Nah, fenomena ini menurut saya apa kesalahan dari guru matematika yang kemudian mengajarkan matematika menjadi tidak menarik sehingga mahasiswa atau calon mahasiswa menjadi tidak menarik untuk ke matematika. Atau memang ada kebijakan negara yang menjadikan pendidikan matematika atau ilmu matematika menjadi tidak menarik bagi calon mahasiswa. Saya tidak tahu ya apakah pendidikan matematika UAD punya riset, punya apa? Kalau tidak riset ya survei begitu terhadap kenapa orang-orang ini, mahasiswa-mahasiswa ini memilih pendidikan matematika. Tapi mungkin ada benarnya ya, nggak banyak matematika itu ya. Memang saya juga dulu nggak tahu kenapa ya terjebak di matematika. Itu karena, serius, karena gurunya sebenarnya. Saya dulu itu bukan karena ilmu matematikanya, karena gurunya yang mengajarkan matematika menjadi menarik. Dan saat itu tidak ada modal apapun ya, nggak ada modal PowerPoint. Saat itu ya belum ada PowerPoint ya, OHP gitu. Pakai plastik. Anda tahu OHP nggak? Nggak ada ya? Anak sekarang ya? OHP itu gimana? Gambarinya itu ya pakai plastik gitu, tempelin ada rumus-rumus di dalamnya. Nggak pakai itu, hanya bermodal kapur gitu. Tetapi menjadi sangat menarik dan saya tertarik untuk kemudian untuk masuk jurusan pendidikan matematika. Saat itu IKIP Jogja. Sekarang jadi UNY itu. Nah, sekarang apa yang kemudian dihadapi oleh calon guru matematika? Saya memang agak umum. Saya bingung mau menyampaikan apa. Pertama, saya ingin menyampaikan
yang saya hadapi itu adalah generasi Z. Yang saya hadapi. Anak saya generasi Z, Anda semua generasi Z, generasi yang lahir antara tahun 95 hingga tahun 2010. Yang cara berpikirnya sangat random. Bapak Ibu dosen menghadapi generasi Z itu, apa yang Bapak Ibu pikirkan di dalam benak mereka itu bisa menjadi sangat berbeda. Terakhir saya nanya dengan anak saya mahasiswa HI UMY semester 7. Saya tanya sebagai seorang bapak yang perhatian dengan anaknya, saya bertanya bagaimana hasil konsultasi skripsimu. Saya WA, bagus Pak, diminta untuk membuat kerangka berpikir dan kerangka penelitian. Apa yang dia kirim? Kerangka tengkorak itu sedang megang mikroskop. Ini Pak, kerangka penelitian. Dan ada kerangka yang duduk sambil berpikir. Dan ini Pak, kerangka berpikirnya. Ini bocah kok tekoni bapaknya. Itu generasi Z, gitu ya. Generasi yang apa ya? Kemampuan dia berkonsentrasi itu tidak terlalu lama. Maka saya ngajar anak-anak itu tidak pernah lebih dari 12 menit, lebih dari 10 menit untuk menjelaskan. Pasti maksimal 13 menit itu saya hentikan untuk menjelaskan, selanjutnya anak-anak bekerja. Begitu terus, karena kemampuan untuk berkonsentrasi itu memang sangat minim. Dan saya melihat anak saya tidak ada satupun buku. Saya dulu bangga kan, kita dulu itu kalau baca buku di rak itu tidak ada satupun buku. Saya tidak tahu, kata dosennya mungkin ini Pak, e-book. Itu pun mungkin ya. Ya gimana cara ngeceknya dia punya e-book atau tidak? Kecuali kalau saya minta daftar bukunya. Saya tidak tahu mahasiswa matematika, dia juga mungkin e-book juga ya. Tidak ada. Dan tidak ada catatannya. Katanya juga nyatetnya di tabnya itu. Di foto mungkin tulisan. Saya juga nggak tahu kalau sekarang dosen matematika mengajar apakah juga menggunakan teknologi. Saya ini, Bapak Ibu, saya punya penelitian tindakan kelas 2 yang saya bandingkan. Saya menggunakan semester 1 saya menggunakan teknologi macam-macam lah, itu ada kuisi, ada macam-macam saya gunakan. Dan di semester kedua saya tidak menggunakan apapun, yang modal saya hanya spidol, lalu kemudian penggaris jadul dari kayu itu, modalnya itu ternyata dari hasilnya di kelas yang sama, di materi tentu yang berbeda. Saya ngajar peminatan, matematika peminatan. Itu jauh lebih bermakna, itu tidak menggunakan teknologi apapun. Jauh lebih bermakna. Saya minta anak-anak untuk kemudian menyampaikan. Nah, ini yang menurut saya teman-teman calon guru harus bisa menentukan mana harus menggunakan teknologi, mana yang tidak. Saya membimbing PPG, mahasiswa PPG yang mau sertifikasi itu. Itu saya lihat sibuknya itu adalah sibuk untuk menggunakan teknologi. Anak-anak scan barcode, scan. Gitu ya. Lalu ketika masuk ke link, itu ada rumus, ada soal, ada macam-macam itu. Jadi untuk ngelihat soal saja, itu harus scan barcode. Ribet banget toh hidupnya. Kenapa nggak soal itu kasihkan saja, ditulis, lebih terlihat. Itu kan ingin menunjukkan ingin menggunakan teknologi, bahasa Jawanya ya-ya-o gitu. Tapi lalu kemudian menjadi lebih ribet. Scan barcode, setelah itu diklik, menunggu berapa saat. Dan menurut saya tidak bermakna. Sehingga calon guru pahami betul teknologi itu adalah cara. Kalau itu ngeribeti, tinggalkan itu. Maka supervisi saya itu selalu jelek dalam penggunaan
teknologi oleh kepala sekolah. Karena saya tidak menggunakan, karena di supervisi itu selalu tercantum penilaian itu, apakah guru menggunakan teknologi. Saya bilang teknologi saya spidol. Spidol adalah teknologi. Dan selalu jelek. Tetapi hasil dari siswa menyatakan jauh lebih bermakna ketika tidak menggunakan teknologi pada materi-materi tertentu. Mungkin kalau dimensi 3 wajar menggunakan teknologi. Tapi pada yang lain, penjelasan itu jauh lebih tidak menggunakan teknologi. Apalagi kalau menyelesaikan persoalan. Next. Ini saya ingin menggambarkan sajalah generasi Z. Dia digital. Memang digital. Tetapi ternyata hasil penelitian tindakan kelas saya pada tertentu tidak menggunakan teknologi itu ternyata jauh lebih bermakna bagi generasi Z yang saya hadapi. Next saja saya biar nanti yang keilmuannya lulusan Jepang. Nah, teman-teman ini ke depan yang dihadapi tidak lagi generasi Z. Wong Anda generasi Z, Anda akan menghadapi generasi Alpha. Yang memang teknologi adalah makanan keseharian. Saya tidak tahu ya Bapak-bapak, saya punya ponakan umur 2 tahun itu bisa nyari YouTube gitu. Belum 2 tahun malah. Dia dikasih tab gitu, dia tahu ngeklik di mana letak YouTube, di mana dia cari men-scroll lagu-lagu yang kemudian dia suka. Saya tidak tahu itu gimana cara dia dulu belajar. Generasi Alpha. Dan generasi ini adalah generasi yang bosi, yang ngebosi, dan benar-benar memang ngebosi generasi ini. Generasi yang dia merasa semuanya adalah miliknya. Dan itu yang akan Anda hadapi. Mungkin guru SD sekarang sudah menghadapi generasi Alpha ini. 5, 6, 7 tahun Bapak Ibu dosen akan menghadapi generasi Alpha ini. Kalau itu tidak dipersiapkan, Bapak Ibu akan terkaget-kaget. Apalagi kalau yang kelahirannya tahun 60-an dan tahun 70-an. Gitu akan terkaget-kaget gitu melihat generasi-generasi yang kayak gini yang randomnya minta ampun. Ini saya paling senang menceritakan anak saya ini. Saya sedang rapat PWM, hampir saya tutup jam 10 malam. Lagi capek-capeknya. Jadi rapat PWM itu dari jam 4 sampai jam 10 malam setiap hari Selasa. Antropologi Korea, Prof. Kim, itu pernah meneliti gerakan dan kegiatan PWM selama 3 bulan, hampir ya 3 bulan lebih. Setiap Selasa mengikuti rapat PWM dari jam 4 sampai jam 10 malam. Dan kami beri kesempatan dia duduk di belakang mencatat apa yang kemudian terjadi di pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Kesimpulan Prof. Kim itu, Muhammadiyah itu cepat mengambil keputusan. Itu bukan karena sudah sama pendapatnya, tapi karena capek. Awis jam 4 tekan jam 10 di akhir itu. Lalu kemudian ya wes lah we keputusannya. Karena bukan setuju tapi wes kesel. Nah ketika akan menutup rapat, anak saya WA. Pak, aku pengen mengharumkan nama keluarga. Tak jawab ki bocah iki kok kesambet opo bengi-bengi kok WA. Tentu sebagai orang tua yang baik, saya jempol. Wah, alhamdulillah. Masya Allah, keluar semua itu. Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Jempol gitu. Keren. Dia balik tanya, cuman problemnya Pak, parfumnya apa? Biar nama keluarga ini harum coba. Iki bocah, teman-teman Anda seumuran Anda itu ya gitu Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu ngomongi integral gitu ya, entah dalam benak mereka itu apa saya juga nggak tahu. Coba sekali-sekali dites gitu dalam benak mereka itu apa. Next. Kedua, mereka itu tidak suka berbagi. Ketiga, ini nanti tinggal dibaca aja lah. Tidak mau mengikuti aturan. Lanjut. Saya ingin langsung masuk
Mana ininya? Itu ya, next. Kemampuan komunikasi langsungnya berkomunikasi itu jauh berkurang. Terus, ini, nah, gimana sekarang pembelajaran? Gimana sekarang pembelajaran? Saya ingin mengambil dari keputusan Muhammadiyah, terutama yang pertama itu. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran. 1914, tujuan Persyarikatan Muhammadiyah itu memajukan dan menggembirakan. Dua kata kunci itu. Maka pendidikan yang ada di Muhammadiyah, pembelajaran yang ada di Muhammadiyah, termasuk di Universitas Ahmad Dahlan, spiritnya harus dua itu. Memajukan dan sekaligus menggembirakan. 1914 loh. Belum ada deep learning yang diomongkan oleh Pak Menteri itu yang sekarang jadi terkenal dengan teori full itu. Tidak ada kurikulum merdeka yang dicetus oleh Nadiem Makarim. Saking merdekanya ya semua sakarepe gitu, terserah boleh gitu. Itu belum ada, tapi Kiai Dahlan mengatakan pembelajaran itu memajukan dan menggembirakan. Maju itu rasional. Maju itu modern. Karena ini konteksnya abad ke-19 mau masuk ke abad ke-20. Sesuatu yang modern, sesuatu yang rasional, sesuatu yang ilmiah itu maju. Maka pembelajarannya harus modern. Tetapi modern tok tidak boleh. Karena kalau modern tok jauh akan cepat stres, kira-kira begitu. Maka pembelajaran itu harus menggembirakan. Apa yang maju dan gembira dalam konteks tujuan Muhammadiyah tahun 1914 ini? Satu, metodenya, pengajarannya. Pengajarannya harus maju dan harus gembira. Kalau di UAD ini, Universitas Ahmad Dahlan yang menggunakan nama pendiri Muhammadiyah, pembelajarannya tidak menggembirakan, maka tidak masuk spirit statuten tahun 1914 ini. Maka teman-teman, menurut saya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, nanti habis subuh saya bilanglah dengan Pak Dekan, harus ada metode dan riset gimana sih sesungguhnya pembelajaran yang memajukan dan menggembirakan itu diambil dari spirit dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Mungkin tidak perlu menggunakan yang lainnya ya, deep learning, kurikulum merdeka, ambil aja. Kemudian dari tujuan Persyarikatan Muhammadiyah dan dikriteriakan gimana pembelajaran yang memajukan dan yang menggembirakan itu. Kedua, yang memajukan dan menggembirakan itu tidak hanya cara dan metodenya, tetapi materinya pun, pelajarannya pun juga harus memajukan dan menggembirakan. Prof. Yanto, mantan Rektor UNY, mantan Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud RI, itu orang Muhammadiyah dan selalu mengatakan bahwa beliau itu, saya ini Mas Harif, karena saya ini mahasiswanya, mu'alaf Muhammadiyah. Saya selalu mengatakan begitu, mu'alaf Muhammadiyah. Saya pernah nanya, Prof, kenapa mau masuk Muhammadiyah? Kenapa kok, kan dari Jawa Timur begitu, kulturnya NU, kok tertarik dan mau masuk Muhammadiyah? Jawabannya yang menurut saya tidak terduga. Muhammadiyah ki gampang ya. Lah saya tanyalah gampang piye? Dulu sebelum saya aktif di Muhammadiyah, saya diundang oleh Majelis Dikti, acara di Kaliurang, rumah saya Nogotirto. Masuk sholat zuhur. Lah kok wong Muhammadiyah jamak ya? Padahal jaraknya tempat saya Nogotirto sama Kaliurang itu tidak lebih dari 20 kilo. Kok Muhammadiyah kok jamak?
Pena bermuhammadiyah gampang. Ya wis lah, melebu Muhammadiyah saja, aktif di Muhammadiyah. Menggembirakan. Menggembirakan. Jadi, tapi ya jangan lalu menggampangkan. Ya, lanjut. Ini Muhammadiyah. Nah, lalu next. Nah, karena jadi staf sus menteri, gitu, maka menggunakan apa yang dikatakan oleh Pak Mukti dengan deep learning itu, yang beberapa waktu lalu dibahas di Kompas. Ada 3 hal, jadi pembelajaran yang mendalam. Pertama, mindful, proses pembelajaran dengan kesadaran penuh, fokus dan terlibat secara aktif. Kedua, meaningful, pembelajaran itu membuat siswa menyadari bahwa ilmu yang dipelajari memiliki makna dan relevansi dalam kehidupan nyata. Selalu saja saya ditanya oleh siswa saya di SMA Negeri 5 itu, ngapain sih Pak belajar integral? Selalu itu pertanyaannya, ngapain sih kita harus belajar integral? Ya jawaban yang paling gampang ya bisa bisa masuk perguruan tinggi. Itu jawaban yang paling gampang. Narasi nawira mlebu GM. Tidak masuk UAD. Tidak tahu kalau masuk UAD harus bisa apa enggak lah ya. Ya bisa juga lah, harus bisa juga lah. Yang ketiga, joyful. Ini kalau di terjemahan aslinya itu pembelajaran yang menyenangkan. Tapi saya ingin menggunakan diksi pembelajaran yang menggembirakan. Kaitkan dengan tadi tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Next, Mas. Saya ingin menggambarkan ini kira-kira. Bayangan saya, kalau kemudian konteksnya adalah pembelajaran abad 21, mindful, meaningful maupun joyful itu konteksnya dalam pembelajaran matematika bisa sangat semua. Dan saya pernah menulis, pembelajaran yang paling efektif untuk membentuk karakter siswa itu pembelajaran matematika, nggak yang lain. Yang paling efektif. Pembelajaran, teman-teman mau menggunakan apapun, pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran kesadaran. Bukan pembelajaran kebiasaan. Kalau pembelajaran kebiasaan diubah sedikit soalnya jadi bingung. Maka pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran kesadaran. Saya tanya dengan siswa saya kelas 12 itu, kenapa sih pecahan itu, saya nggak tahu, ada yang mau jawab nggak? Harus disamakan penyebutnya. Nanti kalau bisa. Kenapa coba? Setengah ditambah sepertiga, kok penyebutnya itu harus disamakan? Dengan melihat dan menjawab sesuai sesederhana mungkin dan konteks dalam kehidupan. Kenapa ya setengah ditambah sepertiga itu, 1/2 ditambah sepertiga itu harus disamakan penyebutnya. Ada yang tahu? Kesetaraan. Saya nanya mahasiswa, jawab dosen. Kenapa ya kok kesetaraan gitu? Kalau itu dijawab dengan anak SMA gitu, kesetaraan. Ya kenapa Pak harus setara? Itu jawaban anak SMA. Kenapa harus setara? Itu bermakna. Saya kalau menjelaskan dengan siswa saya dalam hal yang paling konkret agar itu bermakna, saya tanya, kalau ada 2 sapi ditambah 3 kambing bisa dijumlahkan tidak? Tidak. Sekarang kalau ada bangun datar gitu ya, dibagi setengah, satu lagi dibagi sepertiga, lalu ini diambil, sama nggak bentuknya? Beda. Karena berbeda tidak bisa dijumlahkan. Kalau begitu bentuk ini dan bentuk ini itu harus sama. Gimana caranya? Nah, yang setengah itu dijadikan 1/6. Kok 1/6 toh? Jadikan 3/6.
agar penyebutnya menjadi 6. Tadi yang dikatakan oleh Pak dosen tadi, setara itu tadi, sama bentuknya. Ya, mereka dikasih aja kertas gitu, atau kalau tidak mau dikasih kertas, mereka punya masing-masing, mereka mencari bagaimana agar yang setengah ini dan yang sepertiga ini menjadi bentuk yang sama, dan itu bermakna bagi siswa. Maka pembelajaran matematika itu harusnya pembelajaran bermakna. Saya mendapatkan masukan, kritikan dari namanya Irfan Amali, penerima Kick Andy Award, pendiri Peace Generation, tentang Pak Menteri kan menyebut ada 7 kebiasaan yang dari bangun pagi, beribadah, lalu berolahraga, makanan yang bergizi, belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat, gitu. Ada 7 kebiasaan. Yang disampaikan oleh teman saya itu, kita ini sering menggunakan kata kebiasaan, sehingga ketika kebiasaan itu sudah biasa mau ngapain gitu loh. Kalau orang sudah biasa sholat lalu mau ngapain, maka dia mengkritik harusnya tidak kebiasaan tapi kesadaran. Nah, ujungnya dari pembelajaran tadi itu, 3 basis itu dalam pembelajaran matematika, tentu ujungnya teman-teman mahasiswa adalah critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Dan matematika itu bisa semua, mau Anda critical thinking bisa, komunikasi mungkin, kolaborasi apalagi, kreativitas iya. Dan itu bisanya matematika menjadi pembelajaran yang deep learning dan menghasilkan ini tadi, itu matematika dalam satu paket pembelajaran bisa semua dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Hanya matematika. Pelajaran PKN rodo angel creativity, mengkreasi sila-sila Pancasila itu kan jadi masalah nanti kan. Matematika sangat mungkin. Terakhir saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ada lagi nggak ya terakhir? Nah, ini yang saya sampaikan. Saya berteori dari sekian banyak itu, saya berteori. Menurut saya, kalau anak tercerahkan di matematika itu ada kata-kata, ngono to caranya. Mesti tercerahkan, wih. Nah, untuk sampai ke sini kan nggak mudah. Anda harus ngasih soal, teman-teman belajarlah ya di UAD, buat soal yang kemudian mereka bisa mendiskusikan soal itu. Setelah dibahas ternyata gampang, dan bocah murid itu ngomong, ngono to caranya. Wih, mesti berhasil pembelajaran Anda. Oh, ngono, jebol gampang. Nah, gitu. Itu menjadikan siswa itu tercerahkan. Tapi kalau nggak muncul kata-kata itu, tidak mencerahkan. Wopo iki mengubek munglet gitu, sudah tidak mencerahkan. Ngono ya. Ada soal, Anda jelaskan ke siswa, siswa jawab, lalu kok tambah ruwet. Nah, itu tidak mencerahkan. Nah, kalau ada kemudian itu ada siswa yang mengatakan teori ngono to caranya. Ini mesti mencerahkan. Apalagi kalau satu kelas yang ngomong, ngono. Nah, itu Anda menjadi guru yang berhasil. Tapi kalau datar-datar aja tidak berhasil. Tugas guru matematika menjadikan siswanya tercerahkan. Itulah sesungguhnya deep learning dalam matematika. Jadi indikator deep learning dalam matematika itu adalah ngono toh caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arief. Baik, Pak Arief tadi yang menjawab, yang dosen tadi adalah Prof. Hadi. Beliau pernah menjadi keluarga besar SMA Negeri 5 juga, Ibu. Oh iya, Pak. Oke, baik. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi,
kaitannya dengan isu-isu dalam pendidikan terkini, utamanya dalam belajar matematika. Disinggung juga bahwasanya matematika adalah mata pelajaran yang sangat tepat untuk membentuk karakter, dan juga nanti dikaitkan dengan skill-skill di abad 21 juga merupakan mata pelajaran yang tepat untuk mengasah skill-skill anak didik ke arah sana. Kemudian selanjutnya akan disambung paparan dari Bu Nur Robiah Novi Kusumawati Penny. Saya kalau menyebut Bu Novi ini tidak pernah hafal dengan nama beliau. Jadi ketika saya dulu menjadi sekprodi beliau, kalau ada data-data yang membutuhkan nama beliau, saya selalu browsing internet. Karena namanya panjang, kebalik-balik, kemudian pemenggalannya juga Nur Robiah itu disambung apa dipisah? Penny-nya di depan Novi atau di belakang Novi? Ya, kemudian saya cukup memanggilnya dengan Bu Novi. Novi adalah kakak tingkat kalian loh. Beliau adalah alumni S1 Pendidikan Matematika FKIP UAD. Tangan untuk Bu Novi. Baik, silakan pada Bu Novi untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 45 menit. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Dan bagi para mahasiswa jangan lupa tugasnya adalah meresum apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita sebagai luaran dari kegiatan ini, dan juga nanti tercatat sebagai pertemuan dalam mata kuliah tertentu kaitannya dengan mata kuliah pendidikan. Kemudian silakan disiapkan pertanyaannya karena ada 4 door prize untuk penanya pertama. Penanya selanjutnya juga akan dapat door prize dari dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Pada Bu Novi silakan. Kita beri pas untuk Bu Novi. Saya Monggo. di bawah nggak Pak, mohon maaf, kebiasaan harus di bawah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya panjang sekali, tadi sudah diperkenalkan. Tadi saya masuk awal Nur lupa Robiah. menggunakan pokar, dikiranya mbaknya dari prodi mana nggih? Wah, merasa muda, padahal udah 10 tahun yang lalu saya Oke, padahal sudah menggunakan Aisyah loh Pak ya. Kurang berwibawa seperti dosen mungkin ya. Mohon maaf, dan kurang tinggi juga. Jadi ya begitulah nasib Nur orang yang Robiah Novi 1 meter kotor kalau istilah di tempat saya. Jadi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu nggih, 1 meter kotor nggih. Monggo next Mas. Oke, jadi saya masuk UAD tahun 2008. Di sini ada Bapak Ibu dosen saya, ada Pak Uus, ada Bu Us, ada Bu Sofi, ada Bu Rahma. Dan setelah itu saya lulus 2012. Sepertinya baru bertemu dengan Bapak Ibu yang baru-baru, saya belum bertemu, mohon maaf. Jadi pas pertama kali pulang dari kuliah itu, yang menghubungi saya pertama adalah Bu Dwi. Waktu itu beliau meminta saya mengisi acara podcast. Waduh, mau ngisi apa? Katanya mengisi terkait dengan memberi motivasi kepada teman-teman ya. Saat itu karena belum berstatus dosen, jadi anggap masih teman-teman. Sekarang pun anggap teman-teman saja, nggih. Nah, jadi untuk memberi motivasi. Dan alhamdulillah juga dengan UAD, Bapak dosennya baik-baik, memberi saya rekomendasi untuk lanjut sekolah. Saat itu LPDP belum se-wow sekarang, dan belum terlalu banyak juga yang bahkan dosennya juga belum terlalu banyak yang mengerti terkait beasiswa tersebut. Nah, saat itu yang memberi saya rekomendasi di sini pernah diajar Pak Tarong. Nah, oh iya, alhamdulillah, berarti kita tidak terlalu jauh. Jadi saya dulu diajar beliau, dan beliau saat itu adalah Kaprodi. Beliau yang memberikan saya rekomendasi, dan Ibu dosen pembimbing akademik saya adalah Bu Arina, Nur Arina yang sekarang SDM. Beliau yang juga memberikan rekomendasi, dan pengampu skripsi saya dulu pendidikan matematika tidak harus skripsinya berkaitan dengan pendidikan, dan saya selalu lari kalau harus mengajar karena merasa tidak cocok jadi guru gitu ya. Rasanya aduh bakalan emosi kalau harus berhadapan dengan siswa seperti itu. Jadi saat itu saya mengambil skripsi terkait aplikasi kriptografi menggunakan aljabar abstrak. Jadi dulu saya berguru ke Bu Wit. Ada yang kalian diajari ya? Ya, Bu Wit, nggih.
Oh, Bu Witnya belum hadir. Oh ya, ada Bu Harina juga di sini yang dulu adalah dosen geometri saya, nggih. Dulu beliau adalah asisten dosen dari almarhum Prof. Joko. Prof. Joko Iswaji, salah satu dosen UNY yang dulu mengajarnya adalah menggunakan OHP, Bapak. Jadi saya masih Oh, masih ya? Iya. Berarti udah Jadi- tua berarti. Iya, itu dia. Jadi saya ini adalah seperti merasa kayak apa ya, di tengah-tengah antara generasi yang dulu dan generasi yang sekarang. OHP. Gitu. Jadi alhamdulillah kenalan lah sama yang namanya OHP tadi, Pak. Karena beliau selalu kalau mengajar harus menggunakan OHP, dan kalau menggambar pun kalau bukan di papan yang bukan papan tulis. Karena kalau kita menggambar di whiteboard kan kadang-kadang kurang Iya. precise ya ini ukurannya. Jadi saat itu belum ada GeoGebra, Pak. Jadinya kita masih Yeah. menggunakan manual seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah lulus S2 diberi kesempatan tawaran untuk lanjut sekolah, dan mumpung masih semangat belajar. Jadi kalau teman-teman mumpung masih semangat belajar, lanjut saja. Ini sekalian promosi boleh nggak? Lanjut gitu nggih. Untuk langsung ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kembali lagi ke teman-teman, jika kalian tidak cita-citanya bukan dosen, mungkin bisa tidak harus S3, tidak apa-apa. Tapi kalau dosen sekarang yang lebih dicari adalah yang S3. Jadi saya harap mungkin teman-teman jika berniat untuk masuk ke dunia akademisi, mumpung masih semangat sinau, lanjut terus. Gitu. Dan kalau bisa yang gratis, ya, karena saya juga carinya yang gratis gitu. Ya, jadi minat penelitian saya selain terkait dengan pendidikan matematika secara keseluruhan, saya juga fokus ke etno. Kalian sudah biasa dengar etno? Oh, ini masnya dulu kelas ngambil kelas etno. Saya masih ingat nih. Oh iya, tahu ya. Kaget ya. Tiba-tiba langsung nggak ditanya kok, Mas. Ya, jadi dulu saya membantu Prof. Ruli mengajar di kelas beliau. Beliau Mas Rahmat ya kalau nggak salah. Oh iya, wah. Yes. Dan ada juga terkait dengan kalau kalian pernah dengar pendidikan matematika realistik, mungkin Bapak Ibu dosen yang di sini juga sudah pernah spill. Oke, next, Mas. Nah, sebelumnya kalian masuk ke pendidikan matematika kenapa? Jangan bilang karena terpaksa atau tidak ada jurusan lain. Kejebak ya. Seperti nggak boleh ngomong seperti saya. Ada lagi? Tujuan kalian masuk ke pendidikan matematika pengen jadi apa? Tenane. Kayaknya jadi konten kreator nanti. Gak jadi rektor ya. Lalu kenapa kok kalian suka matematika? Beneran suka matematika? Ya. Oh ya, kenapa? Challenging. Kalau saya dulu kenapa suka matematika, sebenarnya bukan suka banget tapi ben gak ngantuk. Karena kan mikir gitu kan, jadinya nggak ngantuk gitu. Kalau yang baca-baca itu malah jadi ngantuk gitu. Ya, nggak beda-beda ya. Ya, next, Mas. Jadi beberapa alasan ini di sini rata-rata yang kenapa kok harus kuliah gitu. Rata-rata tuh kita hanya memikirkan kalau kita ingin mendapatkan ijazah begitu ya. Tapi mungkin sebenarnya ada hal-hal tertentu yang tidak kalian sadari, bahwa sebenarnya ijazah itu mungkin tujuan kelima. Karena yang paling pertama adalah bagaimana cara kalian nanti mengasah pola pikir. Seperti itu. Jadi bagi saya pun di saat saya melanjutkan sekolah, yang saya merasa saya berubah adalah terkait dengan pandangan saya ataupun pola pikir saya dalam melihat sesuatu masalah seperti itu. Nah, ini yang tadi ya tertantang gitu. Nah, terus kalau setelah kalian belajar matematika, kalian merasa apa? Mumet. Stres, ruwet ya, waduh, Ruwet. kok iso? Bener-bener salah jurusan berarti ya. Iya. Mumpung yang masih baru, ada yang baru apa enggak, Bu, di sini? Oh ya, aduh, jangan di ini, nanti mereka pindah jurusan, bahaya. Tetap ya, di sini insya Allah baik-baik, menuju jalan yang baik gitu. Jadi guru itu apa ya, kalau kata para tetua saya adalah amal ibadahnya selalu mengalir begitu, okay? Jadi insya Allah nanti kalau jadi guru turun ke anak cucu seperti itu ilmu yang kalian salurkan. Bisa jadi staf sus menteri loh jadi. Oke, selanjutnya, nah ini hanya term saja. Aduh, harusnya jangan dulu, Mas. Back. Nah, menurut kalian matematika itu apa sih? Tadi matematika.
Tadi sudah ngelihat ya, waduh, gawat. Yang di pikiran kalian kalau langsung dengar matematika apa? Angka gitu Iya, ya, ya. tetangga saya- Kalau saya tetangga tanya, tetangganya. sepupu saya tuh ada 11. Ini beneran Itu loh. Palembang saya 11 sering. dan yang paling kecil itu masih SD kelas 5-6. Kalau saya tanya matematika tuh apa, Dek? Gitu kan. Pasti ngomongnya, "Wah, mumet, Mbak, nanti harus ngitung-ngitung." gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya matematika itu sendiri kalau kita kaji dalam terminologi ya, kata gitu. Matema sama tik. Kalau tik itu pernah dengar nggak? Ada matematika, ada statistik, ada apa lagi? Tik, tik, tik. Gimana? Nggak kedengeran? Oh, ayo, gimana? Wah, kok jadi TikTok? Ya, jadi tik sendiri itu adalah teknik ya. Sementara matema itu malah menjelaskan. Jadi sebenarnya kita mempelajari matematika itu melatih kita cara untuk bagaimana kita bisa menjelaskan sesuatu. Bukan hanya berkaitan dengan angka ataupun hitungan seperti itu. Next, Mas. Nah, ini yang tadi mau saya spill gitu, tapi sudah terspill. Oke, next, Mas. Nah, jadi saya hanya berharap nanti teman-teman kalau mengajarkan matematika karena insya Allah calon guru ya. Amin. Nah, kalau tidak calon menteri, ya. Calon menteri yang merubah pola pikir matematika bukan hanya ngitung-ngitung gitu ya. Nah, berharapnya adalah kalian bisa memberikan pemahaman kepada siswa kalian kalau matematika itu bukan hanya ngitung tapi juga melatih cara bernalar kalian, nanti cara kalian menghadapi suatu masalah itu seperti apa. Oh ya, ngomong-ngomong, mungkin spill sedikit juga. Saya tadi terharu dengan teman-teman HMPS ya, karena dulunya saya juga HMPS sangat berat untuk melakukan kegiatan ini. Jadi mungkin saya beri aplaus dulu ya. Kelupaan, sorry, terlambat gitu ya. Jadi HMPS untuk melakukan hal-hal seperti ini itu juga salah satu cara kalian dengan masuk kuliah gitu. Jadi kalian tidak hanya belajar yang menghitung matematika, tapi juga oh iya, maaf, hai. Waduh, mohon maaf ya Pak. Aduh, gimana ya? Di situ aja. Jadi, kalau begini oke, sip, ya terima kasih. Gitu. Tadi sampai mana ya? Ya, seperti itulah. Lah, next Mas. Nah, mungkin ini yang kalian takutkan. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan saya pertama kali kuliah di Jepang. Guru saya saat itu tahun 2014 atau 2015, dosen pembimbing saya mengatakan, sekarang Jepang sedang membuat robot yang mungkin nanti akan menggantikan posisi kalian sebagai guru. Nah, bagaimana? Dan itu sampai sekarang pun, 10 tahun sampai sekarang pun, setelah 10 tahun, hal tersebut masih menjadi ketakutan bagi para orang-orang di negara maju seperti itu. Nah, jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan kira-kira menurut kalian apakah para guru atau para dosen akan tereliminasi oleh AI atau robot? Yes or no? Why? Kenapa? Orang kedengeran? Nah, ini bisa dijadikan sekalian nanya ya, Pak? Oh iya, harus angkat tangan begitu nggak? Atau nggak saya tunjuk gitu nggak, Bu? Nggih, bagaimana? Mbaknya yang pakai kacamata di atas ini, wih, stylish banget, Mbak. Nggih, monggo, Mbak. Nggak apa-apa, cantik kok. Yuk. Menurut saya nggak akan tergantikan karena cara pengajaran, cara menjelaskan AI sama cara menjelaskan guru itu pasti jelas berbeda. Karena saya juga sekarang nyambi ngelesin, nah saya ada beberapa murid saya yang nanya juga apakah ngerjain pakai AI itu valid atau enggak. Ternyata hasilnya nggak valid karena ada beberapa AI yang mungkin jawabannya itu nggak sesuai sama rumusnya gitu kan. Oh ya, terima kasih. Wah, tuh kan saya jadi Mbak lagi. Alhamdulillah. Nggih, ya tepuk tangan buat Mbaknya. Mbak siapa, mohon maaf lupa namanya. Nanti tolong dicatat nggih, Pak. Ya, di sini saya tidak mencari jawaban salah dan benar nggih. Saya hanya ingin kita sharing-sharing saja karena saya percaya tadi seperti kata Bapak Pak Arief, kalau kalian pasti generasi yang sekarang mungkin tadi ada yang ngelesin yang generasi alpha, jadi lebih paham. Bahkan saya tahu beberapa aplikasi itu pun dari sepupu saya yang masih SD.
Misalnya ada soal matematika dan mereka akan menjawab, oh Mbak, uang ini tinggal di scan aja, Iya. pakai Photomat dapat jawabannya gitu kan ya. Padahal sebenarnya mungkin bagaimana caranya guru tersebut, kita tidak bisa menyalahkan guru juga, tapi mungkin cara untuk memberi pertanyaannya tidak hanya menyuruh untuk menjawab soal, tapi bisa kita modifikasi sedikit, ditanya alasannya kenapa, memberikan alasan dalam menjawab soal tersebut. Itu salah satu, salah duanya nanti kita pikirkan bersama. Oke, jadi next Mas. Nah, di sini sudah ada banyak yang pakai enggak? Ayo jujur, ngacung. Ada yang belum? Burung? Nggak tahu burung? Itu burung apa? Burung hantu. Burung hantu. Yang ini D, paham? Ada yang pernah pakai yang D? Baru lihat? Oh ya, welcome. Namanya Desmos. Kalau G Google ya, kalau B Brainly. Oh, sering pakai kelihatan. Kalau yang X ini? Oh ya, ini saya kenalan dengan dari sepupu saya yang masih SD itu. Lalu yang burung hantu? Nggak tahu, jenengnya Sokratik namanya. Sokratik, nanti coba deh. Dia jauh lebih detail dibanding si Photomat. Waduh, saya jadi nge-spill nih ya. Jangan menjawab soal-soal dari dosen menggunakan ini ya, bahaya. Lalu selanjutnya, tahu ya, ChatGPT di atasnya Sigma. Sodor, SHODOR. Di sini malah sudah banyak menyediakan terkait dengan lesson plan. Lesson plan itu semacam RPP dalam berbagai macam materi dari SD sampai tingkat universitas seperti itu. Dan meskipun nanti kalian menjawab jawaban soal yang diberikan dosen menggunakan ini, kalau bisa harus hati-hati ya, karena di saat orang menciptakan virus pasti selalu ada antivirus kan. Jadi di sini biasanya kalau saya pribadi pun di saat saya menerima jawaban siswa, saya selalu mengecek apakah tulisan mereka asli atau tidak menggunakan ChatGPT Zero dan juga Turnitin. Jadi hati-hati ya, Masnya. Pengalaman. Oke, next Mas. Di sini ada beberapa, nanti mungkin ini materinya boleh apa? Oh ya, nanti mungkin kapan-kapan saya share gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya membantu kalian nanti dalam membuat kelas gitu menggunakan beberapa AI yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran. Itu tadi ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, tidak semua materi kalian bisa gunakan menggunakan teknologi. Ada beberapa materi tertentu yang benar-benar harus konvensional is the best gitu ya. Oke, next Mas. Nah, untuk yang sudah semester atas mana, Ngacung? Saya nggak mau ngomong semester 7, tapi mungkin ada yang lebih jadinya. Nggak ada, waduh, salah. Ini berarti. ya sambil dicicil gitu nggak ya, mumpung masih semester 5. Saya dulu semester berapa ya mikir judul Ki? Semester 6 kalau nggak salah. Sudah waktu itu dosen pembimbing akademik saya waktu semester 6 Bu Harina ya, beliau yang ada di belakang. Nah, itu jadi sudah mulai memikirkan judul. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa AI tools ini dalam membantu kalian menulis skripsi kalian. Nah, ini di sini kan ada Turnitin, ada konsensus juga. Mungkin ada beberapa yang baru bagi kalian. Jadi kalau misalnya ngecek mencari jurnal, Google itu bagus, tapi dia terlalu lebar gitu ya. Jadi kalau bisa langsung ke konsensus itu hanya fokus ke papers. Jadi nanti yang keluar adalah riset papersnya. Oke, next Mas. Nah, dan tadi benar kata Mbaknya, jangan terlalu percaya. Ini kemarin sempat heboh ya Pak ya di grup dosen gitu ya. Kebaca nggak sih? Jadi ditanya gitu kan, berapa 2 tambah 5? Oh 2 tambah 5 tuh 7. Tapi kok istriku ngomongnya 8 ya? Oh 2 tambah 5 tuh sebenarnya 7, tapi bukan 8. Itu mungkin istrimu yang salah. Terus dia ngomong, oh istri itu selalu benar. Biasa ya, perempuan selalu benar gitu kan ya. Oh akhirnya si ChatGPT-nya minta maaf coba. Wah belum loh Mas, waduh. Si ChatGPT-nya malah minta maaf gitu. Oh mungkin data saya yang error gitu kan. Jadi ya gitu ya. Jadi jangan terlalu percayalah kalian sama si ChatGPT itu. Kadang-kadang dia juga lelah. Kalau tidak ada data yang diinput juga dia nggak bakalan bisa memberikan kalian jawaban yang benar. Ini valid ini. Oh iya valid banget ya. Perempuan tidak ada yang apa ya, tidak boleh. Perempuan tidak boleh salah gitu. Selalu yang salah adalah yang bukan perempuan. Seperti kayak dulu valid, saya dulu masih ingat ya, guru saya ngomong, guru selalu benar gitu. Kalau guru salah ingat, nah itu diganti, gurunya adalah wanita gitu.
Apalagi kalau guru wanita lagi Waduh. sudah double nggak salah-salah. Tambah nggak bisa diprotes. Next mas. Nah, beberapa tantangan ini sebenarnya sudah dari udah 20 tahun yang lalu ya, sudah orang-orang sudah, dan itu tidak hanya di negara berkembang, tapi pun di negara maju pun juga mereka melihat bahwa kalau kita mau melihat memberi pembelajaran itu, kita harus menganalisis dulu kira-kira siswanya latar belakangnya seperti apa. Mungkin yang sekarang lagi ngehits adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Pernah dengar kan? Belum, jangan bilang belum. Ya, baru sekarang dengar. Ini kan udah dengar gitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di pembelajaran tersebut fokusnya kepada latar belakang karakter tiap peserta didik. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk menentukan kegiatan. Nah, itu juga suatu tantangan ya. Seperti tadi sudah disinggung Pak Arief, tidak semua kegiatan kita harus menggunakan AI. Kita bisa menggunakan cara konvensional untuk materi-materi tertentu. Oke, next Mas. Ini nanti mungkin sudah kalian pelajari ya. Ya, pakai Google Translate bisa gitu kan. Manfaatkan AI kalau di saat seperti ini. Kalau bingung gitu kan. Jadi ini hanya beberapa, tadi kan ngobrolin soal challenge dan opportunity ya. Jadi setidaknya kita juga harus melek gitu kan. Kira-kira metode apa saja sih yang bisa kita terapkan di kelas itu. Saya rasa ini pasti sudah dijelaskan di mata kuliah tertentu ya, terkait dengan pembelajaran teaching method untuk matematika. Yang lagi ngehit sekarang akhir-akhir ini ada PJBL gitu. Kemarin di kelas saya tuh unik karena di kelas kami yang di S2 PEMAT itu ada salah satu mahasiswa dari luar negeri di Kenya. Dia menanyakan perbedaan PJBL dan PBL itu apa? Menurut kalian apa? Wah, jangan bilang oh hurufnya beda gitu ya. Gimana? Angkat ngacung atau harus ditunjuk? Oh, saya cuma jatah 2 ya Pak ya? Kalau ngacung mereka menjawab 2-2 begitu kan ya? Oke. Ayo, tadi sudah mas-mas, sudah mbak-mbak. Sekarang giliran mas-mas gitu. Ini random ya. Hari ini tanggal 16 tuh agak 4 kali 4 16. Nggih, monggo Mas. Sempat tidak sempat Ya, harap dibalas. Iya, jenengan ya nggih, enggak apa-apa kan? Jenengan pemat bukan? Ya. Yes. Boleh tanya ChatGPT, tapi asal jangan ketahuan saya. Oh ya, ini sudah ada, tapi kan ini tidak dalam. Oh begitu, oh ya. Nusa Tenggaranya mana Mas? Oh ya beda Bu. Oh ya, ngomong-ngomong Nusa Tenggara, sebenarnya saya aslinya bukan Nusa Tenggara, malah bapak saya Nusa Tenggara Timur, Alor, yang sekarang lagi meletus, gunungnya meletus, mohon doanya ya, tapi bukan di Alor, agak jauh. Dan kalau saya sendiri, saya lahir dan besar di Timur Timur. Kalian sudah lahir belum? Belum, mau luar negeri. Oh iya. Jadi Timor Leste sekarang saat mereka merdeka 99. Oh iya, kalian kelahiran 2005 2006 ya? Oh ya, pantesan itu sudah merdeka. Bye-bye lah, ya sudah. Ya, jadi sekarang jadi luar negeri gitu ceritanya. Jadi kalau saat saya mendaftar tuh tes gitu kan ya, nyari tempat lahir saya tuh pasti tidak ketemu. Karena ya tidak di Indonesia gitu. Jadi susah sekali saat itu mau mendaftar. Oke, monggo Mas. Kalau PJBL itu semacam kayak pembelajaran tapi ada luaran, sedangkan problem based learning itu dikasih masalah baru diselesaikan. Kalau yang kayak diberikan masalah kalau PBL. Oh, berarti PJBL nggak ada masalah. Orang apa-apa Mas. Nggak ada yang bersalah. Monggo orang apa-apa, nggak apa-apa. Gimana? Hah? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, tapi bisa ada luaran. Luarannya dari mana? Nggak apa-apa. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau project based learning kita memang fokusnya ke luaran, tetapi luaran itu pun juga pasti didasarkan karena ada suatu masalah. Nah, bedanya dengan si problemnya itu tanpa harus ada luaran nggak apa-apa. Yang penting hanya finishnya di kita menyelesaikan masalah saja. Sementara kalau yang PJPL kita fokus ke produk luarannya seperti itu ya. Terima kasih ya Masnya, jenengan mohon ditulis nggak Pak? Ya, sudah selesai ya dari saya yang 2. biar dapat lah cewek cowok. Oke, monggo next. Oh ya, ini ada beberapa lainnya mungkin sudah biasa ya. Ada IBL, ada BL. Next Mas. Flip Classroom pernah dengar ya? Sering?
Ya flipbook gitu ya ingatnya ya. Ya ini bukan bukunya yang dibolak-balik tapi kelasnya. Tapi juga nggak mesti kayak di flipbook dibolak-balik gitu. Kalau CTL kontekstual. Jadi kita mengajarnya menggunakan konteks. Ya ada artinya nih nanti bisa ada. Kalau kolaboratif tadi sudah disinggung ya. Oke, next. Kalau discovery sering lah, masa nggak tahu semua Pia? Iya gitu, semangat dong. Gamification, kayaknya Pak Pugu selalu menggunakan game. Pernah menanyakan soal gamification? Pernah belum? Belum. Iya, ya sekarang kenalan gitu ya. Lalu ini yang tadi pembelajaran berdiferensiasi, yang differentiated instruction. Nanti mungkin saat kalian lulus dari sini biasanya langsung boleh PPG nggak sih ya Pak ya? Oh ya. Boleh. Nah, jadi nanti mungkin bisa kalian dapat ilham, oh ya dulu pernah dengar istilah-istilah ini gitu ya. Saat PPG nanti akan lebih diperdalam lagi. Oke, lanjut Mas. Ini yang tadi differentiated learning. Jadi di sini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan kalau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Ada yang namanya konten itu sendiri, lalu ada juga proses dan juga produk. Jadi nanti kalau teman-teman mau fokus skripsinya menggunakan metode ini harus memperhatikan 3 opsi tersebut gitu nggih. Nanti ini bisa dibaca sendiri nggih. Ada contoh-contohnya juga nanti. Nggih, monggo Mas. Oh, ini yang kemarin ya yang merdeka tapi nggak merdeka gitu ya. Merdeka malah lupa semuanya. Soalnya di tempat saya pun di NTT sudah digunakan teman-teman saya yang jadi guru, mereka juga menggunakan mengimplementasikan kurikulum merdeka dan rata-rata siswanya bilang yang kita belajar itu hanya buat apa? Hanya project terus, project P5 sedangkan konten yang kita pelajari di matematikanya malah nggak dapat. Seperti itu adalah keluh kesah teman-teman guru di Nusa Tenggara begitu. Iya, tapi terlalu dalam. Ini bukan tempat saya Pak, ini di Jayapura Pak, Papua Pak, astagfirullah. Turunan Ini kayak makanan limit Pak. itu nggak ada. Jadi di sini Gimana mereka coba menjelaskan turunan nggak ada berusaha limit? membuat P5-nya itu kayaknya ini kelas ini ya. Nah, itu. Kelas apa sih yang Itu tuh. vokasional Lihat, limit itu nggak ada. Sekolah menengah kejuruan yang nanti mereka buat masak-masak. Nah, di masak-masaknya itu nanti ada beberapa materi pembelajaran yang diintegrasikan dalam P5. Ya, next Mas. Nah, ini yang paling saya senangi karena tadi sudah saya spill sebelumnya, saya senang dengan budaya. Jadi saya menggunakan istilah etnomatematika itu pun juga saya kenal karena supervisor saya, beliau di Jepang itu fokusnya terkait dengan etnomatematika seperti itu. Jadi saya kenalan dengan etnomatematika saat mengenal beliau. Ya gitulah. Keren. Oh iya ya, ya nggak apa-apa Mas. Next aja. Ya jadi sudah pernah dengar etno? Jangan baca. Ya sekarang dengar gitu ya. Oh cerdas sekarang. Oh iya yang sudah ngambil mata kuliahnya sudah. Ya jadi di sini etno itu kalau bisa kita lihat ya terkait dengan ada pengertian secara tadi apa? Terminologinya. Etno itu bukan hanya budaya ya, tapi juga ada kode perilaku, ada mitos. Jadi budaya itu kan jika kalian pernah dengar mentifak, artifak pernah dengar? Sekarang dengar gitu ya. Ya, mentifak itu sendiri terkait dengan tadi ya kepercayaan, sementara artifak kalian bisa melihat dari candi-candi. Nah, itu kita gunakan dalam pembelajaran matematika. Jadi itulah yang namanya etnomatematika. Oke, next Mas. Mengamati budaya-budaya. Ya, ini ada beberapa mungkin sebagai ilham kalian teaching materials. Tadi yang ini konvensional banget, tetapi sekarang karena sudah Menarik era AI, kita bisa menjadikan hal-hal jarang itu di ini shape di sekolah bentuk-bentuk yang disajikan dalam Semen Dance ataupun batik-batik di dalam menggunakan salah satu contohnya mungkin GeoGebra atau Desmos seperti itu. Nah, di sini matematikanya adanya apa aja? Mari kita lihat. Next, Mas. Nah, misalnya di sini kalau candi pun kita bisa sekalian jalan-jalan kayak seperti kemarin Prof Harding jalan-jalan ke candi sambil ngelihat matematika. Nah, itu bisa kalian nanti besok kalau diizinkan sekolah ngajak muridnya jalan-jalan gitu ya. Lalu untuk batik pun juga
Dan ini bisa kalian tadi ya, kalau misalnya sekolah kalian menggunakan kurikulum merdeka yang harus menggunakan P5, mungkin kalian juga bisa sekalian ngajak siswanya untuk mendekorasi batiknya sendiri dengan menggunakan nanti yang ada di sini aplikasi matematikanya adalah terkait rotasi. Ini bahkan ada yang lebih mumet nih, buat sumur. Nah, buat sumurnya pakai ini apa Ki? Limit-limit. Nah, ternyata limit-limit berguna loh teman-teman. Jadi tetap belajar ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau matematika yang kita pelajari saat di SMA, saat masuk kuliah itu benar-benar abstrak gitu ya. Nanti setelah kita lulus mau jadi guru pun kembali lagi matematika yang di universitas itu tapi serasa tidak digunakan karena tak abstrak tadi begitu. Oke. Nah, padahal yang kenapa kok kita harus belajar analisis real, tadi integral, kalkulus gitu ya. Saya juga mumet itu ya Bu ya, mohon maaf ini dosen. Tapi saya dulu senang sama analisis realnya Pak Us ya. Gitu. Jadi karena analisis realnya Pak Uus itu ada mahasiswa beliau yang skripsinya terkait kriptografi tapi pakai aljabar linear, aljabar linear seperti itu. Dan saya akhirnya kira-kira pakai yang mana lagi ya? Akhirnya saya berguru pada Buit saat itu, ada Buit yang terkait aljabar abstrak gitu. Nih, next Mas. Nah, karena dulu saya mengambil datanya sekalian ingin mempopulerkan Alor alias NTT, dan saat itu adalah salah satu yang membuat dosen saya di sana juga mau menerima saya sebagai siswanya karena saya bukan dari Pulau Jawa. Jadi saat saya email, saya bilang walaupun saat itu saya ada di Jogja gitu ya. Maaf Prof gitu kan. Saya dari Alor NTT. Wah, gitu. Ternyata beliau kaget karena itu adalah pertama kalinya ada orang Indonesia yang bukan di Pulau Jawa gitu, tapi di luar Jawa yang menghubungi beliau gitu. Jadi kita kenalan deh. Akhirnya saya kenal dengan etnomatematika, dan dalam tesis saya mengkaji beberapa etnomatematika activity ataupun tadi artifak, mentifak dalam kegiatan di orang-orang di NTT. Next Mas. Kami pun punya website. Nah, di website tersebut juga saya memasukkan beberapa aktivitas etnomatematika yang ada di Pulau Alor di NTT dan juga beberapa aktivitas di pulau lainnya. Nah, ini maaf ya tidak kelihatan, itu seksi saya. Jadi kami punya lab. Jadi di sana untuk mahasiswa S2 dan S3 di istilahnya lab gitu. Jadi kami diberikan satu ruangan, dalam ruangan tersebut kerjanya itu dari jam 6 pagi sampai malam itu sinau terus sampai geleng-geleng. Jadi saya belajar hal yang baru itu ternyata karena ada cerita lucu saat saya masuk ada mahasiswa beliau itu pensiun guru SMA. Nah, pensiun guru SMA tuh umurnya berapa? 65. Nah, beliau masuk terus beliau itu ngambil S3. Terus saya tanya, Pak, jenengan Bapak kalau misalnya kan sudah pensiun guru nih kan, ngapain sekolah lagi gitu kan, mumet-mumetin diri gitu kan, mikirin disertasi, kita yang masih muda aja mikirin tesis, skripsi aja mumet gitu kan. Terus memangnya nanti ijazahnya mau dipakai buat apa gitu kan. Terus bapaknya hanya ketawa gitu kan. Bapaknya bilang, yang saya kejar di sini bukan ijazah Mbak, tapi ini ilmu gitu. Sampai wah, saya merasa tertampar dengan omongan dari beliau yang berumur 65 tahun tersebut dan masih semangat lanjut S3 gitu. Jadi dari situ saya baru belajar, ini yang namanya long life learning ya. Jadi belajar sepanjang hayat seperti itu. Jadi beliau tidak tanpa beasiswa membayar perkuliahannya itu dengan uang pensiun beliau gitu. Jadi itu yang kemarin ke Jogja? Itu beliau dari Naruto. Kalau itu lanjut S2. Naruto kampus ya, bukan Naruto itu. Yang kemarin ke Jogja kan ada yang ya itu beliau guru pensiun juga dan beliau masih ngambil yang S2. Kalau S2 itu di sana karena mereka kan sudah berumur, jadi mereka boleh long term sampai 4 tahun. Sementara kalau S3 long term maksimal itu 6 tahun. Jadi bisa kebayang sudah 65, 6 tahun lagi 70 lulus S3, ijazahnya nggak dipakai apa-apa gitu. Hanya untuk buat menambah ilmu beliau. Karena di kami itu yang namanya satu lab itu
ada yang namanya seminar. Jadi setiap seminggu 2 kali mahasiswa S2 ataupun S3 presentasi. Jadi nanti kita jadi belajar hal-hal baru dari negara-negara mereka gitu. Oke, next Mas. Sampai 10 cepat makan deh. Di sini ada beberapa yang tadi karena saya senang dengan budaya, ternyata bisa kita integrasikan juga dengan AI ceritanya gitu. Jadi ada yang namanya platform. Ini yang tadi bentuknya, ini yang Desmos ya, yang bentuknya D. Di situ kalian bisa di saat ngetik budaya ataupun culture, nanti ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa kalian gunakan. Next Mas. Ini yang tadi yang bentuknya segitiga itu. Nah, di sini ada 187 pembelajaran. Kalian bisa ada terkait aljabar, ada kalkulus, ada diskrit. Kalian bisa coba browsing-browsing untuk menambah itu tadi ya, belajar, menambah hal-hal yang baru. Nanti kalau kalian ngajar SMA ataupun kalau jadi dosen gitu, mungkin bisa mencoba platform ini. Di sini kalau kalian ketik culture gitu, nanti muncul banyak lesson plan-nya ya. Oke, next Mas. Nah, di sini pendekatan kalau yang problem posing, problem solving sudah pernah dengarkan ya? Sering gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah di sini saat kami mengkaji, ternyata saat yang namanya mereka problem posing dan problem solving kan mereka ini ya membuat masalah sendiri lalu nanti menentukan jawabannya sendiri. Nah, di sini yang paling kesulitan adalah saat mereka membuat masalah tersebut. Nah, jadi di situ adalah tantangan bagi kita para guru untuk menggunakan pendekatan ini. Next Mas. Kalau open-ended problem? Belum. Wah, banyak yang belum ya. Oke, jadi kalau di sini open-ended problem membuat permasalahan. Jadi permasalahan tersebut kita berikan ke siswa, tapi jawabannya tidak hanya satu. Jadi nanti bisa banyak jawaban yang bisa diberikan oleh siswa seperti itu. Oke, next Mas. Ini salah satu yang tadi saya bilang kalau saya fokus ke PMR atau PMRI. Nah, di sini saya fokusnya waktu kuliah itu saya senang. Sebenarnya saya tidak pengen jadi dosen, pengennya jadi guru TK karena senang main sama anak-anak gitu. Jadi saat itu tesis saya pun juga fokusnya ke anak-anak yang lower grade, grade 1 sampai grade 3 gitu. Nah, di sini saya menggunakan beberapa aktivitas yang permainan main karet gitu, guys. Dan di sini kalau kalian bisa lihat ada beberapa level-level di RME. Kalian sudah pernah dengar RME belum sih? PMRI? Udah. Beneran? Jangan bilang baru sekarang gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan RME dan juga memasukkan etnomatematika ke dalam. Kira-kira etnomatematikanya tuh bisa dilihat di mana sih dari si RME ini. Nanti mungkin kalau kalau misalnya ingin lebih lanjut, sebenarnya kalau disertasi teman-teman pengen menulis disertasi nanti ya masih jauh. Kalau saja ingin referensi sebagai referensi begitu. Di library kami itu semuanya terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum adalah akses websitenya. Jadi kalian nanti misalnya mau membuat suatu nanti skripsi, ingin butuh banyak referensi, kalian bisa kunjungi di perpustakaannya dan itu gratis. Jadi kalian bisa download full text disertasi dari orang-orang dari berbagai negara yang kuliah di sana begitu. Nanti linknya menyusul ya. Oke, next. Ini ada satu mahasiswa kami juga S2 yang dia menggunakan RME dan dia fokusnya ke metode role play. Role play pernah dengar? Belum. Role tahu ya, role action. Jadi berperan. Jadi siswanya di sini ada yang peran jadi tukang yang penjualnya, ada yang pembelinya, seperti itu. Dan itu kami mahasiswa tersebut mengintegrasikannya menggunakan RME. Seperti itu. Oke, next Mas. Ini bersama dengan Prof Ruli, mungkin ada tidak ada di sini ya yang semester atas. Ini ada deh. Masnya di belakang atau bukan? Okay. Pekerjaan kami saat ini yang terkait dengan etno RME. Jadi Prof Ruli adalah
salah satu profesor, mungkin kalian sudah pernah diajarkan beliau nggih? Belum. Oh iya, nanti ya kapan-kapan kenalan. Nggih, dan beliau mengajar di S3 sekarang, dan kami fokusnya ke etno RME. Bahkan sekarang kami sudah punya pusat studi Center Etno RME yang diketuai oleh beliau, dan di situ kami mulai membuat berbagai macam kegiatan dan berkolaborasi dengan kampus-kampus lain terkait etno dan RME. Next, Mas. Ini terkait dengan etnomatematika, tapi di sini kami menggunakannya untuk special needs, anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi di sini adalah kita memberikan artefak nih ya, ada candi seperti itu. Nanti siswa-siswanya yang susah dalam mempelajari konsep-konsep matematika ataupun nggak bisa baca, di sini ya nggak bisa baca menggunakan huruf braille tersebut. Oke, terima kasih. Monggo, Mas. Nah, untuk yang proyek yang lagi kami lakukan next adalah kami ingin membuat Math Luminate Project. Di sini yang tadi menggunakan Desmos, tetapi nanti dalam Desmos tersebut kami integrasikan juga dengan etno matematika seperti itu. Ini salah satunya adalah nanti kalau kalian cek di Desmos gitu, ada yang namanya Guess My Rule. Next, Mas. Oh iya, sorry ini kapur ya. Jadi di level-level di Desmos itu bisa nanti kalian modifikasikan, lalu disesuaikan dengan level dari peserta didik. Di sini kalau kami ingin fokus ke elementary school, kami ingin memperkenalkan, pernah dengar dekompos sama kompos? Bukan kompos sampah ya? Ngantuk ya? Kayaknya saya juga ngantuk ya. Dekompos, pernah dengar belum? Decomposing sama composing. Ting dong. Belum. Ya sekalian belajar ya. Jadi decomposing di sini ada misalnya di sini ada dua, maaf ya ini nggak jelas ya. Ada dua angka, lalu dua angka ini kira-kira jika kita menggabungkan dua angka tersebut jadi berapa? Seperti itu. Dulu kayaknya zaman SD saya juga belajar seperti ini. Saya harap kalian masih belajar ya. Lalu kalau yang namanya ini kompos, nanti kalau dekompos berarti dari angka salah satu angka diketahui angka lainnya, kira-kira angka selanjutnya apa? Angka satunya apa? Seperti itu. Jadi dengan menggunakan aktivitas yang ada di Desmos, kami memodifikasi untuk mengajari materi di tingkat SD terkait angka dan hubungan antar angka. Oke, next, Mas. Lah, untuk tingkat SMP, wah, nggak kebaca ya, mohon maaf ya. Nanti saya coba edit lagi nih, kenapa ya, pecah kok ya. Nah, di tingkat SMP kami ingin, jadi di SD kan kita belum belajar fungsi ya. Kalian dulu SD udah pernah belajar fungsi? SD belum kan? SMP apa ya? SMP sudah belajar fungsi? Kelas? 8 apa 7? Apa? Ngajar apa? Fungsi. Fungsi 8. Iya. 8 ya. Nah, 8. sebelum kalian mengajarkan fungsi, biasanya yang kalian berikan apa ya, seperti persepsi ya. Yang awal-awal untuk memberitahukan kita akan belajar fungsi, kira-kira apa? Intong. Ada variabel, relasi. Jadi relasi itu kan adalah hubungan tadi ya antara suatu angka begitu nggih. Jadi kan tadi sebelumnya di aktivitas sebelumnya mereka sudah mempelajari hubungan tadi dekompos sama kompos antara angka. Nah, di stage yang ini kita mulai memperkenalkan terkait fungsi. Nah, di sini kita tidak langsung menanyakan kira-kira fungsi itu apa sih gitu. Tapi kita mengganti ataupun memodifikasi dengan bertanya kira-kira kalau mau membuat fungsi apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita pintar-pintarnya kita dalam mengganti atau memodifikasi kegiatan yang sudah disediakan. Itu. Oke, next, Mas. Ini juga tadi masih yang Desmos, tapi kami fokus ke berpikir komputasi. Nah, mungkin kalian juga ada yang fokus ke sudah pernah kenal berpikir komputasi belum? Belum. Kayaknya nggak ada yang belum semua ya, Pak ya. Ya, kenalan sekalian ya. Jadi di sini kami fokus ke berpikir komputasi tapi menggunakan
Desmos tadi, konteksnya pun juga kami menggunakan konteks daily life-nya siswa. Nah, ini adalah lanjutan dari project-project kami yang sebelumnya untuk next project yang terkait Math Luminate tadi. Kalau ini sudah pernah dengar? Belum. Kan calon guru ya. Calon guru sekalian saya spill ya. Jadi ini hanya teori mendasar saja sih. Jadi kalau misalnya kalian ada di sini berarti istilahnya pre-service ya, karena mereka belum bekerja pre-service nggih. Nah, untuk saran saya sebagai jika kalian ingin menjadi guru nantinya, kalau bisa karena kita pendidikan ya, PCK pasti sudah ya terkait dengan pedagogi, bagaimana cara mengajar. Tapi jangan lupa dengan SMK-nya. SMK di sini adalah konten matematika itu sendiri, karena banyak sekali boleh di-spill nggak sih? Jadi banyak sekali guru-guru ataupun di kelas kami yang kadang-kadang mereka itu konten dari matematikanya itu sendiri masih kurang seperti itu. Jadi kalian sebagai calon guru kalau bisa tidak hanya fokus kepada how to teach, bagaimana cara mengajar, tapi juga mengajarkan materi konten itu sendiri pun juga perlu untuk kalian perhatikan. Ya, saya rasa ampun gitu atau oh ya, ini dia. Kata-kata mutiara tapi tidak terlalu mutiara ya. AI tidak dapat menggantikan guru, namun guru akan tergantikan jika tidak menggunakan AI, tapi hanya dalam beberapa topik tertentu, tidak semuanya. Dan ini adalah, kenal dia nggak? Namanya Pepper. Jadi ini adalah robot pertama yang di Jepang. Dia pertama kali perkenalan 10 tahun yang lalu, dia bilang gini, kami itu berharap kami bisa bersahabat dengan manusia. Jadi kalian nanti bisa fokus kepada mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Misalnya, kan kadang-kadang kalau di Jepang itu, saya pernah dulu part-time, jadi 10 jam itu harus berdiri dan mengatakan, selamat datang, nah, seperti itu. Nah, itu sudah sekarang tergantikan oleh si Pepper ini. Dan dia berharap kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih susah. Jadi kita selain merasa terkompetisi, berkompetisi dengan mereka gitu. Jadi kita kalau melakukan pekerjaan tidak yang hanya bahasanya isah-isah gitu. Jadi mereka berharap, jadi si Pepper ini berharap kita bisa bersahabat dengan dia, karena sampai sekarang pun manusia masih khawatir begitu ya kalau misalnya pekerjaan yang mereka punya itu akan diambil oleh robot gitu. Biar apalagi guru gitu kan kadang-kadang guru protes, wah gajinya turun gitu ya, udah ganti AI aja nggak perlu protes gitu. Itu adalah salah satu yang dikhawatirkan orang-orang di negara maju sekarang. Saya rasa sabun. Oke, welcome to the jungle is bagi untuk para mahasiswa baru. Mahasiswa baru ada nggak? Mahasiswa baru. Kenapa jungle? Ya, karena di sini adalah masih mencari jati diri. Ya. Nanti kalau sudah yang mau lulus adalah welcome to the new world. Jadi dunia nyata. Jadi dunia yang sekarang ini belum nyata. Dunia nyata itu setelah kalian lulus, tenane. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bu Novi. Baik, teman-teman semuanya tadi disampaikan oleh Pak Arief kaitannya dengan isu-isu pendidikan terkini ya, terkait dengan tantangan, peluang bagi kita semua. Kemudian juga tadi dilanjut dengan Bu Novi menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya matematika. Kemudian juga tadi disinggung kaitannya dengan AI, apakah kemudian guru akan tergantikan oleh AI, apakah kemudian ada atau perlu kolaborasi antara guru dan platform AI. Kemudian juga tadi disinggung kaitannya dengan bagaimana belajarkan matematika dengan konteks budaya sebagai upaya juga untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya saya mengundang para teman-teman semuanya untuk menyampaikan pertanyaan sebagai bahan diskusi kita terkait dengan stadium channel pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu sesi pertama saya persilakan pada dua penanya terlebih dahulu. Oke, silakan. Mas, tolong Mbak. Sini sampai dulu ya. Nanti Mbak, semua kamu belum pakai. Nggak pernah ngambil mata kuliah saya. Oh belum. Baik, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia Rahmah, sekarang semester 5. Di sini saya akan menanyakan bagaimana sih cara
membuat siswa itu yang awalnya tuh cuman lihat soal tuh kayak kelihatan susah, padahal dia tuh cuman kayak malas, kayak sebenarnya tuh bisa tapi kayak cuman lihat sekilas soal tuh susah gitu, susah gitu. Tapi padahal pas udah ngerjain tuh ya bisa-bisa aja gitu. Padahal tuh kayak dan saya menemukan di beberapa siswa di kelas 10, kelas 9 itu tuh kayak kalau cuman mau ngerjain latihan soal tuh kok susah sih. Padahal tuh mereka tuh cuman belum mencoba tapi kayak udah kelihatan susah, kayak ya apa ya? Ya seperti kayak matematika itu susah gitu. Mungkin bisa mohon dibantu dijawab. Ya, baik. Mbak, silakan yang kedua. Perkenalkan, kemudian nanti pertanyaan ditujukan pada siapa. Perkenalkan, nama saya Najwa Lalia Mawarda dari Angkatan 23, izin bertanya, tapi ini lebih ke dua-duanya. Ya, boleh. Bagaimana saran Bapak dan Ibu untuk kita sebagai calon pendidik muda dan cara Bapak Ibu dahulu untuk membangun semangat kita bersemangat untuk melanjutkan pendidikan untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa menjadi guru sekarang itu tidak hanya cukup di S1 saja. Ada PPG, S2, S3, dan lain-lain. Padahal yang kita ketahui kalau gen yang kita miliki Gen Z itu lebih mudah bosan dan juga kayak ada AI, ngapain kita harus belajar untuk selanjutnya. Padahal kan kita sebagai calon pendidik untuk kedepannya kan harus lebih pintar dan berkualitas agar tidak tergantikan oleh AI dan murid kita tidak menyepelekan kita. Ngapain orang gurunya aja kurang kurang pinter. Kan mending kita seperti yang tadi keponakan Ibu bilang kayak ini lo bisa langsung scan Bu, ngapain? Nggak usah bertanya dengan guru. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pak Arief dan Bu Novi, ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Nada, katanya dengan siswa biasanya kemudian tersugesti untuk ketika melihat soal kok kemudian langsung soalnya kayaknya sulit banget ini, padahal belum dicoba. Kemudian yang dari Mbak Najwa, saran kemudian motivasi terkait dengan bahwa guru harus senantiasa mengupgrade pengetahuannya, termasuk juga tadi semangat untuk studi lanjut. Semoga nanti bisa sharing dari Pak Arief, kemudian dilengkapi dengan Bu Novi kaitannya dengan dua pertanyaan tersebut. Terima kasih. Bagaimana membuat siswa itu mau mengerjakan soal dan tidak menganggap soal itu susah? Gimana ya caranya ya? Gini, saya selalu bicara ya dengan anak-anak saya di awal ketika masuk. Saya katakan bahwa saya paham di kelas ini tidak semua yang mau matematika, dan saya paham di kelas ini tidak semua bisa matematika. Maka belajar matematika itu bukan saja ingin mengetahui dan menyelesaikan soal-soal matematika, tetapi belajar matematika itu membentuk karakter Anda menjadi pejuang, menjadi orang yang mau menyelesaikan persoalan. Sehingga mari bareng-bareng kalau ingin mau jadi orang yang punya kemauan untuk masuk perguruan tinggi, untuk menjadi pejuang, menjadi petarung yang tangguh, ya mari bareng-bareng saya belajar matematika. Saya bilang saya paham kok tidak semua yang di sini ingin jadi guru matematika atau ingin masuk fakultas matematika, dan saya juga tidak berharap semua yang ada di dalam ini kemudian maju olimpiade matematika. Itu saya selalu sampaikan dengan anak di awal, sehingga anak-anak tidak punya persepsi bahwa saya ini dituntut habis-habisan oleh gurunya untuk menjadi seorang ahli matematika. Kan siswa SMA atau siswa di Indonesia itu kan itu kasihan itu. Semua guru punya persepsi bahwa siswanya harus seahli dia. Masuk fisika,
siswanya dimarahin karena nggak bisa, harus jadi ahli fisika. Masuk lagi sosiologi, dia juga harus menjadi ahli sosiologi. Habis belajar matematika, lalu dia berubah gitu menjadi ahli sosiologi. Nah, itu makanya saya pertama kali masuk dengan siswa saya, dengan anak-anak saya, ya yang nggak apa-apa, nggak bisa soal matematika, tapi yang jelas mereka harus mengerjakan, harus mau. Jadi mereka mengerjakan itu ini apa namanya untuk membuat mereka berpikir. Ya kalau ulangan jangan dikira ya, sama sekolah saya itu kan dianggap sekolah favorit ya. Ya kalau ulangan ya tetap saja nilainya 3, 4 ya sama aja gitu. Tapi yang hebat adalah mereka orang-orang yang mau mengerjakan, mau berusaha saja, atau kalau pelajaran yang lain ya minimal kalau pelajaran saya. Jadi itu cara saya untuk menjadikan siswa-siswa saya mau. Yang kedua tadi bagaimana membangun ya semangat untuk tetap belajar dan terusnya. Saya dulu selain masuk matematika karena gurunya keren, itu karena saya melihat orang matematika itu kayak uang pintar gitu loh. Jadi gampang golek jodoh gitu loh. Itu dulu saya. Dulu nggak tahu ya kalau dulu. Jadi kalau kenalan dulu masih ada bis kota ya, karena saya naik komutri naik gitu ya. Kalau kuliah tuh, kalau ditanya kuliah di mana, kalau jawabannya matematika, itu selalu akan mengatakan, wih pinter ya mas ya. Nah, itu saja saya dulu itu. Jadi merasa keren gitu loh. Jadi katanya gampang ngarep golek jodoh gitu itu. Matematika gitu ya. Istri saya kan UII, ekonomi. Saya IKIP kan, kalau IKIP dulu kan kelas ini ya, mahasiswa calon guru itu kan mahasiswa yang ya kalau temannya ya Jogja pinggiran gitu, Serandaan gitu ya, atau Kulon Progo gitu. Itu teman-teman saya itu. Kalau UII itu kan ekonomi kan kaya-kaya gitu. Tapi karena matematika gitu, itu jadi merasa gaya gitu, merasa pintar mungkin gitu. Ya walaupun mungkin setelah menikah menyesal juga, ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Jadi gimana ya memotivasi diri ya, teman-teman jauh lebih pandai bagaimana memotivasi diri. Karena tidak ada, menurut saya ya, dan ini saya sampaikan dengan anak saya, dengan siswa-siswa saya, tidak ada teori motivasi yang paling valid untuk setiap orang. Dan motivator terbaik itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Maka ya temukan sajalah apa kemudian Anda inginkan. Dan itu dimotivasi untuk diri Anda. Jadi tidak ada motivator terbaik. Dulu ada siapa? Mario Teguh gitu. Tidak, kehidupan tidak seindah kata-kata Mario Teguh gitu. Itu tidak ada motivator terbaik, itu ya diri Anda sendiri. Jadi ya sudah, temukan saja apa yang Anda inginkan, Anda motivasi diri Anda. Dan yang kedua, ini menurut saya, paksa diri, nggak ada cara lain kok. Paksa diri, jadi ya dipaksa diri Anda itu, dipaksa untuk punya cita-cita, ya dipaksa untuk punya keinginan gitu, ya memaksa diri sendiri. Dan itu menurut saya yang terbaik, menurut saya ya. Tapi yang nggak tahu kalau ahli psikologi akan berkata berbeda. Tapi itu pengalaman saya. Saya kira itu, monggo Bu Novi. Yang kalau tadi yang nanya motivasi, Bu Novi yang pas. Sudah S3 sampai hari SMA. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bagaimana merubah persepsi matematika, persepsi siswa terhadap soal matematika ya awal ya. Saya belum pernah punya pengalaman menjadi guru, cuma pernah ngeles sama menjadi siswa juga. Jadi saya pun juga merasa saat itu beberapa teman-teman saya, karena di tempat kami, saya dulu SMA-nya di NTT seperti itu mau datang sekolah saja sudah alhamdulillah gitu kan ya. Jadi banyak ya, selalu ada tantangan tersendiri begitu ya terkait untuk pendidikan gitu. Nah, jadi di sana saat itu saya melihat guru saya, dan saya juga
terpengaruh juga karena pola pikir teman-teman saya. Jadi cara kami, misalnya ada dalam satu kelas begitu nggih, ada beberapa yang, matematika susah gitu. Dan saat itu cara guru kami menggunakan adalah collaborative learning. Jadi kami dipasang-pasangkan dengan yang wow gitu ya matematikanya. Biasanya kan siswa lebih senang kalau misalnya diajar oleh temannya sendiri. Jadi kadang-kadang ngomongnya, wah penakan kowe ya, enakan kamu ya yang ngajar dibandingkan misalnya, karena kan guru kadang-kadang apalagi kalau beliau guru tersebut sudah berumur, kadang-kadang masih menggunakan cara yang tradisional. Nah, biasanya kita sesama siswa itu lebih paham menggunakan kata-kata saat mengajari teman. Nah, jadi saat itu guru saya menggunakan cara tersebut untuk agar kami saling memotivasi dalam mengerjakan suatu soal seperti itu. Itu cara yang saya masih ingat karena zaman dulu saya masih ada ujian nasional begitu guys. Jadi sebelum ujian nasional tiap malam gitu belajar rame-rame gitu. Mau cowok cewek bareng-bareng belajar hanya untuk itu tadi memberi misalnya kelihatan susah. Nah, tapi ada satu teman yang memberi bantuan menjelaskan dengan menggunakan kata-kata yang dapat kami pahami juga. Akhirnya ternyata seperti ini tadi. Apa? Ngono tuh caranya gitu. Biasanya tuh didapat dari ajaran teman-teman sebaya. Kalau pengalaman saya selama saya masih sekolah begitu nggih. Lalu untuk yang selanjutnya terkait dengan semangat sinau belajar begitu nggih. Saya setuju sekali nggih dengan pendapat Bapak, motivator terbaik itu ya diri sendiri gitu. Kalau nggak kepepet gitu kan, ataupun nggak merasa butuh juga palingan nggak bakalan belajar. Saya di umur saya yang sekarang, saya anak pantai gitu ya, ceritanya anak pantai, tapi saya tidak pernah tahu berenang. Ini salah satu contoh saya ya. Jadi sudah dilelepin, tetap aja tenggelam gitu kan. Nah, kebetulan kemarin sempat sakit dan dianjurkan untuk harus berenang. Mau nggak mau belajar berenang, dan itu karena kepaksa tadi, ada power of kepepet tadi. Dan untuk kesembuhan saya sendiri, akhirnya belajar itu berenang yang mulai dari hanya melayang, karena biasanya saya gaya batu gitu, yang langsung blebeb-blebeb gitu. Ini gaya melayang gitu. Dan alhamdulillah ternyata kita masih bisa, saya kalau dipaksa tadi masih bisa mau belajar hal-hal yang baru tadi. Jadi motivator terbaik saya, diri saya sendiri selain keluarga ataupun lingkungan. Petua di tempat saya pun berkata, lingkungan yang orang yang kamu temui akan merubah pola pikirmu, dan lingkungan yang kamu yang di mana kamu berada juga akan mengubah cara kamu memandang kehidupan itu sendiri. Jadi bagi saya, alhamdulillah sekali saya setelah lulus S1 dapat dosen-dosen yang baik, mampu membuat saya di tempat saya seperti ini. Saya pun tidak pernah membayangkan kalau bakal jadi dosen, karena tadi kan saya mau ngajar ki angel karena masih emosian tadi. Ternyata memang ini adalah jalan saya, dan karena saya diberikan amanah untuk menjadi di posisi saya saat ini, jadi berarti ini adalah kayak role saya, peran saya di bumi ini adalah menjadi yang seperti sekarang ini. Karena banyak juga mungkin kita bisa berpikir bahwa banyak orang-orang lain yang menginginkan posisi kita, karena tidak semua orang bisa kuliah, itu salah satunya. Jadi kalau bisa kita lihatnya jangan ke atas, tapi cobalah lihat yang ke bawah saja gitu. Banyak orang yang susah kuliah, kita sudah dibiayai orang tua saja masih banyak ngeluh gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang adalah motivasi saya saat saya kuliah dulu gitu ya. Makasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Arief dan Bu Novi. Jadi quote kita pada siang hari ini adalah motivasi terbaik adalah diri kita sendiri. Kalau saya motivasinya, kakek nenek saya tidak lulus sekolah atau tidak sekolah. Ibu saya lulusan SD, bapak saya lulusan SMA, kakak-kakak saya lulusan S1. Maka saya harus lebih dari S1. Maka setelah S1 saya izin ke ayah saya untuk lanjut sekolah, dan alhamdulillah diizinkan. Jadi nanti kalau polanya seperti itu, berarti anak saya minimal sempat. Terus Samsung S24. Ya, baik, selanjutnya kami mengundang 2 pertanyaan lagi pada para mahasiswa kami, silakan. Sama Dio tuh. Iya Mbak, silakan. Dodi. Mirip-mirip itu, Dodi, Dio, Bintang itu. Kembang.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dodi Gunawan. Saya dari semester 5, Bapak. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Arif yang tadi telah memaparkan materinya. Kondisi pendidikan sekarang ini kan khususnya di kota Jogja itu kan dengan adanya penerapan ASPD yang mana soal-soal ASPD itu kan basisnya literasi ya Bapak. Nah, anak-anak zaman sekarang itu dia tahu membaca tapi tidak tahu membaca sehingga dalam proses matematisasinya itu sangat sulit. Kalau tadi Bapak bilang indikasi bahwa kita itu sukses mengajarnya adalah siswa bisa mengatakan oh ngono toh gitu kan, itu bisa Pak di proses seperti itunya, di proses pada pengerjaannya ketika saya memberikan penjelasan oh gitu caranya, hanya kayak gitu. Tapi dari soal yang kayak gitu dikombinasikan dengan suatu bacaan itu mereka menjadi kesulitan Bapak. Padahal soal itu kalau kita memberikan langsung contohnya 500 ditambah berapa dikurangi berapa itu anak-anak bisa mengerjakan dengan mudah. Namun ketika dikombinasikan dengan literasi itu sangat susah untuk mematematisasikannya. Nah, pertanyaan saya Bapak, bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut Bapak? Terima kasih. Ya, makasih. Selanjutnya Mbak. Perkenalkan Bapak, Ibu, nama saya Sofia Saidah Rahmat, saya semester 5. Kami ini kan insya Allah calon guru nih, teman-teman, bagi generasi Alfa nanti. Nah, seperti yang Bapak paparkan tadi, generasi Alfa itu istimewa sekali. Maka saya ingin meminta tipsnya atau barangkali saran apa yang perlu kami persiapkan untuk menghadapi generasi Alfa nanti sebagai guru. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Mas Dodi dan Mbak Sofi, Pak Arif dan Bu Novi tadi saat ditanyakan oleh Mas Dodi kaitannya dengan soal-soal SPD yang mana tadi intinya adalah ketika soal kemudian dipadu disajikan dalam bentuk soal cerita, siswa menjadi kesulitan. Kemudian yang Mbak Sofi tadi kiat-kiat untuk menghadapi peserta didik yang merupakan generasi Alfa tadi sempat disinggung oleh Pak Arif. Moga Pak Arif. Terima kasih. Gini, kadang ada yang tidak tepat ya. Misalnya soalnya diberikan soal HOTS gitu, yang tingkat tinggi, yang menganalisa, yang tadi tidak hanya satu jalan dan berbagai macam rumus dipergunakan. Tetapi pembelajarannya tidak HOTS. Ya, pembelajarannya biasa saja, ngajarnya biasa saja. Lalu ngasih soalnya yang HOTS ya tidak nyambung, jelas tidak bisa siswa. Maka proses anak bisa mengerjakan soal-soal HOTS yang model cerita, yang model menganalisa, maka pembelajarannya juga harus pembelajaran yang tingkat tinggi, yang high order thinking itu, yang tidak bisa hanya biasa-biasa saja, yang mengajak anak yang tadi saya sampaikan, mengajak anak untuk lebih bermakna ketika memahami rumus, ketika memahami apa yang kemudian diajarkan, dia memahami konteksnya gitu. Dan pembelajaran itu mengembirakan itu. Kalau itu tidak dilakukan, pelajarannya biasa, lalu kemudian soalnya soal yang HOTS, ya memang jadi masalah. Ya tipsnya balik ke pembelajarannya. Nah memang Bapak Ibu dosen, kurikulum Merdeka itu punya persoalan menurut saya saya belum mengajar kurikulum Merdeka, masih K13. Tapi kata teman-teman yang sudah mengajarkan itu, kemarin saya diskusi dengan beberapa guru SMA 8 ya, SMA 8, SMA 3, SMA 5, ada materi turunan gitu, tetapi tidak ada materi limit. Gimana coba ngajari turunan limitnya nggak ada gitu.
Ya tiba-tiba aja rumusnya goib gitu, turunan pokoknya kalau ada pangkat N diturunkan, pangkatnya dikurangi 1 gitu aja. Jadi memang jadi sangat punya persoalan. Lah, saya kapan-kapan mau minta pendidikan karena ini kan presiden lagi senang-senangnya dengan matematika ini. Untuk presiden dan Pak Mukti kemarin ketika saya ngikuti ceramah, saya beberapa kali diskusi sama Pak Menteri Prof Mukti gitu. Itu orang menduga karena staf susnya orang matematika lalu dibisikin gitu. Ya enggak, cuman Pak Prabowo aja memang suka matematika. Nah kebetulan staf susnya orang matematika dan saya bisikin sedikit-sedikit ketika mau ceramah di B4TK matematika itu. Nah satu saat saya mau minta inilah ya nanti saya tertarik misalnya dengan etno matematik untuk anak PAUD, kan lagi seneng ngomongnya kan dari PAUD tuh matematika gitu ya. Saya bertanya dengan Pak Mukti itu kira-kira kalau matematika di PAUD gimana itu Prof gitu. Bisa ya nggak Mas Arif tambah-tambahan gitu, mumet cacili kayak itu tambah-tambahan gitu. Nah menurut saya memang perlu dicari metode dan itu lagi metode yang tepat. Karena kalau salah itu matematika akan tambah jadi momok di Republik ini, di Indonesia ini kalau metodenya salah. Dan kelihatannya kita belum punya konsep tentang pendidikan matematika PAUD, apalagi kalau dikaitkan dengan budaya. Itu menurut saya akan lebih tepat memang tadi etno yang tidak budaya, tingkah laku, perilaku dan seterusnya. Saya dampingi Pak Mukti di Palembang itu dia ngajar anak-anak TK, ternyata bisa juga itu saya cari. Saya dulu cita-citanya jadi guru SD. Tadi saya ngajarin guru SD. Saya dulu cita-cita jadi guru SD, tapi gagal di tes untuk ngajar TPA. Dari jumlah siswanya, santrinya 10, itu minggu berikutnya turun jadi 5, jadi dianggap gagal. Tak seneni kabeh nakal-nakal. Ternyata gagal saya jadi guru. Nah, yang kedua, gimana sih tips jadi calon guru generasi alfa? Satu hal menurut saya, guru itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Itu syarat jadi guru. Kalau kemudian jadi guru tidak belajar dan tidak ingin mengetahui apa perkembangan yang terjadi, ya menurut saya agak sulit untuk memahami generasi apapun akan selalu lahir kan. Nah, dan guru itu tidak boleh menurut saya untuk berhenti memahami, berhenti belajar. Saya memahami surat An-Nisa ayat 9 yang jangan khawatir kalau ada generasi yang lemah di belakang. Syaratnya itu cuma 2 loh. Untuk supaya generasi kita itu tidak lemah. 1, yang ngajar bertakwa. Yang kedua, yang ngajar berkata yang benar. Saya itu tertarik dengan kata-kata kaulan sadida itu loh. Kenapa ya syaratnya berkata yang benar? Kapan sih kita bisa berkata yang benar? Bisa menggunakan metode yang benar? Kalau alam pikiran kita dan tindakan kita benar. Kapan kita bisa begitu? Ya kalau kita belajar. Jadi itu memotivasi orang yang mendidik untuk selalu belajar. Saya kira itu saya nggak punya tips. Karena generasi alfa, besok akan ada generasi setelah alfa beta mungkin gamma gitu macam-macam banget itu. Generasi X, generasi Y, itu kata anak saya, bapak itu apa nggak bosen loh setiap hari yang dicari X dan Y. Makanya anak saya tidak mau dia matematika, dia tidak bersedia menjadi masuk. Saya dorong untuk supaya saya bangga gitu loh, dia punya keturunan juga matematika gitu. Ternyata enggak. Hidupku tidak tidak mau hanya mencari X dan Y saja. Saya ingin mencari yang lain-lainnya. Makasih, monggo. Aku lagi. Terima kasih atas pertanyaannya, ada Mas Dudi sama Mbak Sofia. Mungkin terkait dengan literasi itu sendiri, literasi itu kan membaca ya, berarti kan masalahnya adalah
bukan hanya di matematika saja ya, tapi keinginan mereka untuk membaca itu pun sebenarnya rendah. Tadi seperti ya Pak Arief spill terkait anaknya yang bukunya, nah kan kelihatan. Dan ibu saya pun jujur saya juga kebanyakan lebih banyak e-booknya, karena kalau banyak bukunya nanti saat pulang kemarin itu bakalan biayanya juga banyak. Jadi benar-benar di saat di sana itu kami karena mendapatkan banyak gratis Scopus, jadi bisa mendapatkan download berbagai macam buku ataupun jurnal. Nah, saat itu saya juga tipe yang tidak terlalu suka membaca saat sebelum ke sana, tetapi di sana akhirnya terpaksa membaca karena situasi. Di saat dimana saya diharuskan dalam 1 minggu harus membaca setidaknya 10 jurnal, lalu memberikan summary ke dosen, kira-kira apa saja yang kamu peroleh dari hasil summary 10 artikel dari suatu, mungkin jurnalnya bisa beragam seperti itu. Tapi hal tersebut membantu saya, jadi sekarang saya jadi senang baca artikel, Pak. Karena itu tadi ya, jadinya kebiasaan. Jadi untuk terkait dengan literasi pun juga saya rasa itu bagaimana mungkin nanti saat jenengan jadi guru gitu nggih. Ada beberapa contoh mahasiswa kami yang juga jadi guru untuk meningkatkan literasi mereka. 5 menit pertama walaupun bukan pembelajaran bahasa Indonesia ataupun pembelajaran yang harus membaca, gurunya menyuruh mereka untuk membaca. Jadi karena ada beberapa bahkan sudah SMA pun masih susah untuk membaca, dan itu nyata nggih. Bukan hanya di Jawa tapi di luar Jawa pun juga banyak yang malas membaca tadi. Nah, jadi mungkin bisa nanti dari kebiasaan tadi membaca tersebut nanti bisa membantu mereka dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan soal cerita tersebut. Untuk yang selanjutnya terkait dengan bagaimana metode untuk mengajar alfa, saya setuju dengan Bapak Arief. Sebenarnya bukan guru saja nggih Pak, semua orang, semua orang, bahkan dosen pun, jangan karena sudah profesor jadi tidak belajar, kan tidak. Semua profesor pun juga tetap belajar. Bahkan tadi beliau mengatakan, Prof. Mukti ya, mengajar di TK begitu nggih. Seperti itu. Jadi tetap tidak ada, tadi ya sudah saya sampaikan juga terkait dengan long life learning itu saya benar-benar pelajari selama saya di sana, dan saat saya sampai di sini pun saya menyaksikan juga ternyata tidak semua orang, misalnya kalau sudah menjadi sudah di atas gitu kan, kadang-kadang juga sudah merasa sudah mempunyai ilmu yang cukup. Nah, mungkin kadang-kadang dengan perasaan seperti itu mungkin bisa kita mencoba untuk kurangi selalu, karena kalau kita menghilangkan kata kenapa, nah kalau sudah tidak ada kata kenapa berarti kita tidak ada pertanyaan yang ingin membuat kita ingin untuk belajar. Jadi selalu kita bertanya kalau kenapa ini bisa seperti ini, kenapa kok siswanya tidak bisa menjawab, kenapa kok mahasiswa bertindak seperti ini, kenapa kok mereka selalu melihat HP saat pembelajaran. Nah seperti itu mungkin bisa balik lagi nanti jawabannya adalah ke kita. Oh iya, maaf Mbak, saya tidak sedang nggak apa-apa kok, boleh lihat HP ngecek jam gitu nggih. Seperti itu nggih. Jadi bagi saya untuk belajar itu semua manusia tuh tetap selama masih hidup kalau bisa belajar terus begitu. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Arief dan Novi atas responnya. Semoga menjawab pertanyaan dari para mahasiswa. Bapak Ibu, sudah pukul 11, artinya berakhir untuk termen kita pada kesempatan siang hari ini. Saya sedikit merangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Arief dan Bu Novi dan juga diskusi kita terkait dengan pertanyaan dari para mahasiswa. Yang pertama adalah bahwasanya matematika adalah pembelajaran atau mata pelajaran yang efektif untuk membentuk karakter siswa dan juga untuk membentuk skill-skill, utamanya adalah skill-skill abad 21 kaitannya dengan critical thinking, creativity, communication, dan juga kolaborasi. Kemudian guru harus senantiasa belajar sepanjang hayat ya, agar senantiasa bisa beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Kemudian tadi dari Bu Novi, AI tidak bisa menggantikan guru, tetapi guru yang tidak menggunakan AI akan tergantikan. Begitu nggih, Bu Novi? Kemudian tadi juga menarik apabila kemudian matematika dipadu dengan budaya untuk mengenalkan konsep-konsep matematika pada anak-anak, utamanya adalah anak-anak usia dini. Kemudian terkait dengan literasi dan juga higher order thinking skill,
harapannya adalah tidak hanya asesmennya, tetapi juga pembelajarannya memang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan akhirnya melalui kegiatan ini dan juga melalui teman-teman para mahasiswa yang berkuliah di pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, semoga kalian menjadi calon guru ya yang mampu untuk membelajarkan matematika secara maju dan menggembirakan sesuai dengan ajaran dasar Muhammadiyah. Kita beri aplaus untuk narasumber kita pada saat ini. Nanti teman-teman yang bertanya tadi, terbaca bisa diambil dari panitia atau bisa diserahkan sekarang di akhir acara ini. Baik, saya mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Sukses ya guru, luar biasa. Sukses Pak Arif.